Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riza Safira dengan NIM akhir 049. Dan saya berasal dari kelas Ekotoksikologi M01, Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di video kali ini saya akan mereview jurnal penelitian. Jadi, jurnal yang akan saya review membahas tentang toksisitas akut dan kronis. Untuk pembahasan toksisitas akut dan kronis, saya telah memilih satu jurnal penelitian yang berjudul Uji toksisitas akut Extracaulerpa lentivera dengan pelarut metanol dan water extract terhadap gula darah ikan komet. Namun sebelum mereview jurnal, saya izin menyebutkan identitas dari jurnal yang akan saya review. Yang pertama yaitu judul jurnal. Judul jurnal yang akan saya review yaitu Uji toksisitas akut Extracaulerpa lentivera dengan pelarut metanol dan water extract terhadap gula darah ikan komet. Untuk pengarangnya atau penulisnya yaitu ada Asus Maizar Suryanto Hertika, kemudian Sri Andayani, Evelyn Dwi Luciana, Renanda Bagas, Yayang Febrianto, dan Siti Zumrotul Munawaroh. Untuk nama dari jurnal ini yaitu Journal of Fisheries and Marine Research dengan volume 6 nomor 3 pada tahun 2022 dan halaman yang saya review yaitu halaman 27 sampai halaman 36. Untuk reviewer yaitu saya sendiri, Riza Safira. Saya melakukan review pada hari ini tanggal 5 April 2023. Nah, dalam video review ini saya membawakan beberapa pembahasan. Yang pertama tentunya latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Yang kedua, metode yang dilakukan, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi apa sih yang melatar belakangi dibuatnya penelitian ini? Apa latar belakang atau konsep dasar kenapa kok penelitian ini perlu dilakukan? Jadi hal ini perlu dilakukan karena alga Caulerpa lentivera ini unik. Alga Caulerpa lentivera ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem imun pada ikan. Namun, masih belum ada penelitian atau studi lanjutan untuk membuktikan apakah penggunaan Caulerpa lentivera dalam meningkatkan sistem imun pada ikan ini sudah aman ataukah masih belum memenuhi standar keamanan. Itu masih belum ada. Jadi, perlu dilakukan uji toksisitas untuk mengetahui apakah ada efek toksik dari Extracaulerpa lentivera yang akan digunakan pada ikan. Apa sih uji toksisitas itu? Jadi, uji toksisitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi efek suatu zat serta untuk mengetahui ambang batas penggunaan dari suatu zat. Dalam hal ini, zat tersebut yaitu Extracaulerpa lentivera. Dan untuk hewan uji yang digunakan yaitu ikan komet. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, setelah mengetahui latar belakang penelitian ini, lalu apa sih tujuannya? Mungkin tadi di depan sempat disinggung ya tujuan dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini atau studi ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas dari Extracaulerpa lentivera dengan pelarut metanol dan water extract. Serta apa pengaruhnya terhadap gula darah dari ikan komet. Nah, jadi ada beberapa metode atau tahapan yang perlu dilakukan dalam pengujian ini. Yang pertama yaitu persiapan dari hewan uji. Kemudian yang kedua ekstraksi dari Caulerpa lentivera, lalu uji toksisitas akut atau uji pendahuluan, kemudian uji sesungguhnya, dan yang terakhir yaitu analisis data. Pada persiapan hewan uji ini perlu disiapkan ikan komet yang berukuran 6-7 cm yang dipelihara dengan aerasi dalam akuarium yang bersuhu 27-29 derajat Celcius. Ikan komet ini perlu dipelihara selama 2 minggu dengan tujuan untuk aklimatisasi sebelum dilakukan eksperimen. Dan selama 2 minggu ini ikan komet diberi makan sehari 2 kali. Setelah persiapan hewan, maka selanjutnya akan dilakukan ekstraksi Caulerpa lentivera.
Caulerpa lentifera akan dikeringkan dalam oven yang bersuhu 50 derajat Celcius. Setelah kering, Caulerpa akan dihaluskan menjadi serbuk, dan serbuk tersebut akan disaring dengan ukuran lebih dari 80 mesh size. Kemudian, setelah disaring, serbuk Caulerpa lentifera akan direndam selama 4 hari. Dan kemudian akan disaring ulang dan diekstrak menggunakan rotary evaporator. Setelah itu, residu dari pelarut etanol akan diekstraksi kembali menggunakan air selama 3 kali 6 jam. Dan kemudian akan ditambahkan etanol dengan perbandingan 1:2 untuk menghasilkan water extract. Itu merupakan cara untuk ekstraksi Caulerpa lentifera. Lalu selanjutnya ada uji toksisitas akut atau LC50 96 jam atau bisa juga disebut dengan uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan batas kisaran kritis atau critical range test untuk menjadi dasar dalam menentukan konsentrasi ambang batas atas dan ambang batas bawah yang selanjutnya akan digunakan dalam uji sesungguhnya. Nah, dalam penelitian ini, uji pendahuluan dapat dibaca dalam PPT saya. Jadi seperti yang sudah tertera di layar. Setelah dilakukan uji pendahuluan untuk mengetahui ambang batas atas dan ambang batas bawah, maka tahapan selanjutnya yaitu uji sesungguhnya. Jadi, ikan komet yang tadi ditempatkan di dalam air bersih dalam tangki percobaan yang tentunya sudah bebas patogen dalam laboratorium. Kemudian, ikan diinduksi dengan ekstrak metanol dan water extract mengikuti kontrol konsentrasi seperti yang sudah tertera. Hal tersebut dilakukan selama 96 jam. Setelah 96 jam, darah ikan akan diambil untuk dianalisa gula darahnya. Dan selanjutnya, media diukur kualitas air dengan parameter suhu, pH, dan oksigen terlarut selama eksperimen tersebut berlangsung. Tahapan yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data dalam pengujian toksisitas untuk mengestimasi nilai EC50 96 jam menggunakan metode analisis probit. Nah, ini merupakan data mortalitas ikan pada uji pendahuluan pelarut etanol dan water extract. Nah, sekarang mari kita analisis datanya. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, ini merupakan data mortalitas ikan komet yang terpapar ekstrak Caulerpa lentifera dengan pelarut metanol dan water extract. Mari kita analisis datanya. Jadi, kedua tabel di sebelah kanan saya ini merupakan data mortalitas ikan komet yang terpapar ekstrak Caulerpa lentifera dengan pelarut metanol dan pelarut water extract. Yang sebelah sana yaitu terpapar pelarut water extract dan yang sebelah sini terpapar pelarut metanol. Dalam tabel tersebut didapatkan hasil bahwa ikan komet pada wadah kontrol dengan konsentrasi 0 ppm tidak mengalami kematian sama sekali atau mortalitas sebesar 0%. Dan mortalitas 0% ini bertahan hingga jam ke-96. Kemudian pada konsentrasi 0,1 ppm mulai terjadi mortalitas ekstrak metanol Caulerpa lentifera dengan pelarut metanol dan water extract masing-masing sebesar 26% dan 23%. Lalu pada konsentrasi 1 ppm, 10 ppm, 100 ppm, dan 1000 ppm terjadi mortalitas pada ikan komet pada jam ke-24 sebesar 100%. Nah, berdasarkan hasil dari uji pendahuluan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak metanol Caulerpa lentifera yang digunakan untuk uji sesungguhnya yaitu antara 0,1 ppm hingga 1 ppm, di mana konsentrasi 0,1 ppm sebagai nilai ambang batas bawah dan konsentrasi 1 ppm sebagai nilai batas ambang atas. Setelah didapatkan nilai ambang batas atas dan batas bawah dari uji pendahuluan, selanjutnya yaitu nilai tersebut akan digunakan untuk uji sesungguhnya. Dan data mortalitas ikan komet atau Carassius auratus pada uji toksisitas sesungguhnya ekstrak Caulerpa lentifera pelarut etanol dan water extract yang didapatkan selama uji sesungguhnya dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 yang sudah tertera pada layar.
Gambar yang tertera pada layar Anda merupakan grafik hasil analisa probit dari ekstrak Cauler palentifera dengan pelarut metanol dan pelarut water extract. Dapat dilihat gambar 1 merupakan grafik yang menggunakan pelarut metanol, sedangkan gambar 2 merupakan grafik analisa probit ekstrak Cauler palentifera menggunakan pelarut water extract. Selanjutnya yaitu kualitas air. Jadi, air yang digunakan sebagai media harus tetap diukur kualitasnya menggunakan acuan beberapa parameter. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah air tersebut mendukung kehidupan dari hewan ujinya, yaitu dalam hal ini ikan komet, atau tidak. Dan berdasarkan hasil pengujian atau hasil pengukuran parameter kualitas air menggunakan 3 parameter, yaitu suhu, pH, dan DO. Berdasarkan hasil pengujian ketiga parameter tersebut, didapatkan ternyata kualitas air dalam kategori yang baik dan optimal dalam mendukung kehidupan ikan komet. Data dari hasil pengukuran parameter kualitas air dapat Anda lihat pada layar. Jadi, menurut beberapa sumber, ikan komet dapat hidup dengan baik dalam suhu yang berkisar antara 27 sampai 32 derajat Celcius, dan pada penelitian ini didapatkan suhu yaitu kurang lebih 27 sampai 28 derajat Celcius, yang artinya ini sangat mendukung kehidupan dari ikan komet. Begitu pula pada pH yang berkisar antara 7 sampai 9 pH, ini juga memenuhi batas standar dari air yang digunakan untuk budidaya ikan komet. Kemudian ada DO. DO dalam beberapa sumber atau jurnal lain mengatakan bahwa DO untuk kehidupan ikan komet itu harus lebih dari 4-5 ppm, dan pada penelitian ini didapatkan DO atau disok oksigen terlarut sebesar kurang lebih 6-8 mg per liter, yang artinya sangat memenuhi baku mutu dari syarat kehidupan ikan komet. Maka disimpulkan dari 3 parameter ini bahwa air yang digunakan sebagai media ini dalam kategori sangat optimal untuk mendukung kehidupan ikan komet. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini yaitu ekstrak Cauler palentifera dengan pelarut water extract memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak Cauler palentifera yang menggunakan pelarut metanol. Hal tersebut yang mempengaruhi nilai kadar gula tertinggi terdapat pada ekstrak Cauler palentifera dengan pelarut metanol. Itu tadi review jurnal yang membahas tentang uji toksisitas akut dan kronis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.